Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan oleh Allah pada pagi hari ini kesempatan, taufik untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Semoga senantiasa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan masuk kepada surat yang baru, yaitu surat Ibrahim. Ya, Insya Allah kita akan mulai mentadaburi surat Ibrahim, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Sebelumnya kita coba berkenalan dulu dengan surat Ibrahim ini ya. Surat Ibrahim merupakan surat Makkiyah ya, surat yang ke-14 dari urutan Mushaf Al-Quran. Ya, artinya surat yang diturunkan dalam periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Jumlah ayatnya 52 ayat. Ya, adapun yang tadi kita sampaikan bahwanya surat Ibrahim merupakan surat Makkiyah, tetapi terkecuali untuk ayat 28 dan 29, menurut perkataan Ibnu Abbas bukan termasuk ayat yang diturunkan di periode Makkah, tetapi di periode Madinah. Kemudian terletak di juz yang ke-13 dan surat Ibrahim ini diturunkan setelah surat Nuh ya. Surat Nuh dan termasuk satu di antara surat-surat yang dimulai awalnya dengan huruf muqatta'ah ya. Huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah sebagaimana surat-surat yang telah kita temui juga sebelumnya. Nah, pada surat ini kita akan menjumpai sebagian daripada perjalanan hidup atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana perjuangan beliau di dalam membedakan, memisahkan antara kezaliman, kegelapan dengan kebenaran. Kemudian jumlah kalimat dari surat Ibrahim ini sebanyak 831 dan jumlah hurufnya 3461. Sedangkan urutan turunnya berada di urutan yang ke-72. Nah, ini definisi atau biodata atau profil daripada surat Ibrahim, Bapak dan Ibu. Adapun isi kandungan daripada surat Ibrahim ini, kita masih nanti akan banyak bertemu dengan ayat-ayat yang membahas tentang akidah, tauhid ya, dan pokok-pokoknya yang utama. Kemudian juga membahas tentang wahyu Allah, risalah Allah, dan masih ada di dalamnya pembahasan tentang yaumul hisab dan hari pembalasan, sebagaimana juga nanti akan membahas cerita-cerita tentang beberapa nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala, terutamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak dan Ibu, mari kita mulai masuk kepada tadabbur surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra merupakan huruf muqatta'ah ya, yang sudah kita jelaskan dalam beberapa kali kesempatan sebelumnya ketika kita berjumpa dengan surah-surah yang dibuka dengan huruf muqatta'ah, seperti yang sebelumnya di awal sekali kita telah sampaikan ketika membahas surat Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim dan seterusnya, Alif Lam Mim Shad dan seterusnya. Bahwasanya di antara hikmah Allah mendatangkan huruf muqatta'ah ini untuk membuktikan kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tersebut merupakan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Buktinya Allah tunjukkan kepada mereka huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjadiyah ya, yang merupakan pembangun atau huruf-huruf pembangun bahasa mereka sendiri, itu bahasa Arab. Alif kata Allah, lam
ra, ya. Kemudian ada mim, ada sod, ada kaf, ya, ada qaf, ada nun dan seterusnya yang seakan-akan Allah ingin meminta mereka, ya, untuk mendatangkan suatu tandingan terhadap Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka, hurufnya adalah huruf-huruf yang biasa mereka gunakan setiap hari, tetapi kenapa mereka tidak sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ini? Tidak semuanya dan 30 juz, bahkan dalam satu surat pun mereka tidak sanggup untuk menandingi ketinggian sastra Al-Quran. Nah, para ulama mengatakan inilah pendapat yang terkuat, arti atau maksud daripada huruf muqatta'ah ini, meskipun seperti yang pernah kita sampaikan ada yang berupaya untuk mentakwilkannya. Ada di antara mereka yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah malaikat, ra adalah Al-Quran. Ya, tapi sekali lagi itu pendapat-pendapat yang tidak kuat dalilnya. Nah, pendapat yang mengatakan bahwasanya ini adalah huruf-huruf yang digunakan oleh Allah untuk membuktikan keagungan, kehebatan, dan kemukjizatan Al-Quran, ditandai dengan bahwasanya selalu setiap huruf-huruf tersebut dibacakan dalam sebuah awal surat, maka pasti ayat setelahnya menyebut tentang kehebatan Al-Quran, menyebut tentang keagungan dan ketinggian Al-Quran, termasuk dalam surat Ibrahim ini. Setelah Allah mengatakan Alif Lam Ra, maka langsung setelah itu Allah mengisyaratkan kepada Al-Quran yang diturunkannya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Sebuah kitab, ya. Al-Quran ini merupakan sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami menurunkannya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Supaya engkau bisa mengeluarkan manusia, agar engkau mengeluarkan manusia minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Di sini Allah sebut az-zulumat, ya. Az-zulumat adalah jamak daripada kata zulmah, ya, zulmah. Eh, yang namanya kegelapan itu banyak, karena memang jalan-jalan kesesatan itu banyak, ya, ragam dan bentuknya. Makanya Allah buat dalam bentuk jamak di sini, kegelapan-kegelapan, bukan satu kegelapan. Jadi Allah mengeluarkan manusia melalui kitab yang diturunkannya kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, supaya nabinya tersebut mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan yang banyak menuju ilan nur, menuju satu cahaya. Jadi begitu menyebut cahaya, Allah tidak menyebutkan anwar, ya, tidak menyebutkannya dalam bentuk jamak, karena yang namanya cahaya kebenaran itu hanya satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran yang ganda, tidak ada kebenaran yang banyak atau jamak. Kebenaran cahaya kebenaran itu hanya satu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang maksud dengan an-nur di sini, ilan nur. Biizni rabbihim. Nah, tentunya Allah menjelaskan di sini bahwasanya Allah perintahkan atau tujuan kitab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, tapi bukan berarti Nabi itu melakukan upaya dan usaha itu sendiri saja. Ya, artinya dengan kemampuannya. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Melainkan di sini Allah jelaskan biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Meskipun memang Nabi Muhammad profesinya, ya, tugasnya mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, tapi tetap saja semua itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Ya, ketika Nabi Muhammad SAW terlihat begitu sedih melihat pamannya meninggal dalam keadaan kafir, tidak bersyahadat, ya, padahal beliau seorang pembela Rasulullah SAW yang sangat utama, yang selama itu melindungi Rasulullah, tapi begitu meninggal berpisah dengan hayat, dengan kehidupan dunia, pergi meninggalkan dalam keadaan kafir. Di situ Rasulullah terlihat sedih sekali. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, sesungguhnya engkau tidak punya kuasa untuk menunjuki siapa yang engkau kehendaki, siapa yang engkau sayangi, meskipun pamanmu sekalipun.
meskipun ibumu sekalipun, meskipun anak kandungmu sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita menginginkan petunjuk untuk orang lain, Bapak dan Ibu, siapapun orangnya, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, yang punya hubungan dekat dengan kita, maka selain kita berusaha untuk memberikan jalan petunjuk itu kepadanya, maka cara berikutnya atau yang paling utama adalah memohon kepada Zat yang Maha memberikan hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan doanya, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Itu doanya ya. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, tunjukilah kami. Kita minta petunjuk untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian wahdi bina, dan berikan orang lain petunjuk dengan kami. Ya, kita minta petunjuk untuk diri kita minta juga agar orang lain bisa mendapatkan petunjuk melalui kita dengan izin Allah. Waja'alna sababan liman ihtada. Dan jadikan diri kami sebab orang lain mendapatkan hidayah. Apa yang perbedaan yang kedua dengan yang ketiga? Kalau yang kedua tadi memang proaktif ya, kita mendakwahi orang ya, mengajak orang kepada kebenaran, kita minta tolong kepada Allah agar apa yang kita sampaikan diterima, agar apa yang kita dakwahkan diterima oleh orang lain. Adapun yang ketiga, waja'alna sababan liman ihtada, mungkin kita tidak melakukan upaya proaktif, tetapi kita menjadi sebab orang lain mendapat hidayah. Karena orang melihat keindahan akhlak kita, ya, sifat amanah yang kita miliki, sifat jujur yang kita miliki, sifat pemurah, sifat pemaaf, dan lain sebagainya, maka ketika orang melihat keindahan akhlak kita tersebut, membuat orang lain ingin pula menjadi orang yang baik, ya, sehingga kita dinamakan sebab orang lain mendapatkan hidayah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Jadi Nabi Muhammad SAW ya diturunkan kepadanya kitab Al-Quran itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan yang banyak, kesesatan hidup ya, yang tentunya di bawah pengaruh syaitan laknatullah dan iblis, agar Nabi Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Islam, cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, yaitu kepada jalan yang maha perkasa dan maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dirinya di sini dengan dua sifatnya, yaitu atau dengan dua namanya, Al-Aziz dan Al-Hamid, yang maha perkasa dan maha terpuji sifatnya ya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata Allah, yaitu kepada Allah. Di atas tadi Allah sebutkan kepada jalannya yang maha perkasa dan yang maha terpuji. Yaitu siapa? Yaitu Allahilladzi, yaitu Allah. Al-Aziz Al-Hamid itu siapa maksudnya? Itu Allah itu sendiri. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yaitu Allah yang baginya lah, miliknya lah, kepunyaannya lah. Ma fis samawati, apa-apa yang ada di segala penjuru langit, di angkasa raya sana, wa ma fil ard, dan apa-apa juga yang ada di bumi. Semuanya milik Allah, semuanya kepunyaan Allah. Ya, eh, jadi Allah meminta Nabi Muhammad menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, menuju jalan kebenaran, jalan yang maha perkasa dan maha terpuji, itu Allah yang merupakan penguasa semua apa-apa yang ada di langit dan semua apa pula yang ada di bumi. Dan seterusnya kata Allah, wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Maka celakalah. Wail ya. Wail di sini bisa diartikan dengan celaka, yaitu umpatan, umpatan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengumpat orang lain, celakalah ya, terkutuklah, terlaknatlah begitu ya. Atau bisa juga diartikan dengan nama sebuah lembah, jurang yang berada di dalam neraka jahanam, yang di situ mereka akan dibenamkan di dalamnya, diceburkan ke dalamnya, yang mana isinya adalah, mohon maaf, nanah dan darah, hasil pembakaran tubuh mereka sendiri. Wal iyadzubillah. Ya. Maka wailul lil kafirin. Celakalah atau jurang wail yang terdapat dalam neraka lah bagi orang-orang yang kafir, ya.
min adzabin syadid, yang merupakan bagian daripada azab atau siksaan yang sangat keras. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya. Bapak dan Ibu, kita senantiasa ketika membaca ayat yang membahas tentang azab, kita langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak mesti kita merasa oh saya bukan termasuk yang dimaksud oleh ayat ini ya. Ya, saya sholat, saya puasa, saya haji dan segala macam. Enggak begitu ya. Ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat surga, kita penuh harap, kita merasa takut kalau seandainya kita tidak termasuk penghuninya dan berharap berdoa kepada Allah. Dan sebaliknya ketika kita membaca ayat-ayat tentang siksaan api neraka, kita pun juga merasakan takut kalau seandainya kita termasuk penduduknya kelak, sehingga kita terdorong untuk berhati-hati ya, meninggalkan segala hal yang dapat mengantarkan kita ke dalamnya. Maka kata Allah di ayat berikutnya, Allah sediakan ya bagi orang-orang kafir itu wail ya, yang merupakan bagian daripada azab yang sangat keras. Lalu di ayat berikutnya Allah jelaskan siapa yang Allah maksud dengan orang-orang kafir yang nanti akan Allah berikan kepadanya wail itu. Ya, yaitu orang kafir itu adalah yang akan diberikan oleh Allah wail atau neraka wail atau jurang lembah wail terdapat dalam neraka jahanam yang berisi darah dan nanah, yaitu orang-orang yang alladzina yastahibbuna al-hayata, orang-orang yang lebih mencintai dunia. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya, orang-orang yang lebih menyukai, lebih mencintai, lebih mendahulukan dan memprioritaskan kehidupan di atas dunia alal akhirah, daripada kehidupan di akhirat. Ya, bagaimana bentuknya? Ya, dalam dua sisi. Dengan dia tidak meninggalkan beribadah, lalai beribadah karena mencari dunia, karena berdagang, karena mencari karir, ya, karena memburu harta, atau sebaliknya, dia korbankan akhiratnya dengan melakukan segala macam bentuk maksiat yang terasa nikmat baginya, ya. Minum khamar, berzina, LGBT, apalagi berjudi, memakan harta riba, karena dia merasa dunia ini lebih indah, nikmat, lezat dibanding kehidupan akhirat. Maka inilah yang masuk dengan orang-orang kafir yang akan mendapatkan neraka wail, yaitu orang-orang yang lebih menyukai dunia, lebih mencintai dunia dibanding dengan akhirat, ya, lebih mencintai dunia yang sifatnya fana, sementara, tidak kekal, ya. Padahal sudah banyak tanda-tanda diberikan oleh Allah bahwasanya dunia yang kita kejar, yang kita cari dengan sekuat tenaga ini semuanya akan kita tinggalkan begitu saja. Bagaimana tandanya? Ya, dengan adanya kematian. Setiap hari kita melihat atau mendengar orang mati, ya, maka tidak ada satupun di antara mereka. Ya, meskipun mungkin di agama lain ada yang mobilnya juga dimasukin ke dalam kubur. Ya, saya pernah melihat di medsos ya, motornya, mobilnya, semua perkakas rumahnya dimasukin ya. Ya, tapi ini tentu sebuah tindakan yang bodoh. Ya, karena apa gunanya bagi dia? Dia telah mati. Ya, dia tidak bisa menikmati itu pun sama sekali. Ya, bahkan dia berada di dalam sebuah kesusahan, azab kubur yang sangat pedih. Maka eh, tanda-tanda tersebut telah banyak Allah berikan, ya. Eh, Betapa dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari, bahkan kita korbankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian mengorbankan keluarganya, istrinya, anaknya, ya, eh, eh, hanya untuk mengejar sesuatu yang bersifat fana. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang-orang yang mendahulukan kepentingan dunia di atas akhirat. Kemudian wa yasudduna an sabilillah, dan di samping mereka memperturutkan hawa nafsunya mengejar dunia, ya, melupakan akhirat, eh, dalam bentuk dua hal tadi ya, tidak mau beribadah, tidak mau menunaikan perintah Allah, ya, kita tidak bicara sunat di sini, kita bicara yang wajib lah ya. Yang wajib tidak dia tunaikan, sholat tidak dia tegakkan, puasa Ramadan tidak dia tunaikan, ya, ada uang, ada harta, tidak mau berumrah atau berhaji,
zakat apalagi tidak mau dikeluarkan, ya, karena dia tidak peduli dengan akhirat. Dia nggak pernah memikirkan di akhirat nanti kehidupannya bagaimana. Yang penting sekarang hidup yang ada di hadapan mata itu dulu yang diurus, ya. Atau bahkan dia tidak peduli mau nanti mati gimana, yang penting selagi nyawa di kandung badan, nikmati semua yang bisa dinikmati. Ya, itu pun kalau ada duit kan. Kalau nggak ada duit, udah di dunia miskin melarat, nanti di akhirat juga disiksa di dalam api neraka. Nauzubillah. Ini orang-orang yang paling merugi ya. Miskin di dunia, sengsara pula di akhirat. Atau dalam bentuk sebaliknya tadi, memperturutkan hawa nafsu dengan melakukan segala macam bentuk maksiat. Kemudian wayasudduna an sabilillah. Sudahlah lupa diri, lupa daratan, lupa akhirat, dan sebaliknya juga wayasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi orang untuk menuju jalan Allah. Ya, kalau mau sesat sebetulnya sesat sendiri aja ya masih mending ya. Tapi juga ngajak-ngajak orang lain untuk bermaksiat ya, atau bahkan menyediakan fasilitas untuk orang lain bermaksiat, atau bahkan menghalangi orang yang ingin menuju kepada jalan kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk kategori wa yusudduna an sabilillah, menghalang-halangi orang untuk masuk atau menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dalam bentuk pasif atau eh, bisa dalam bentuk aktif ya. Wa yabghunaha iwaja, dan menghendaki jalan Allah itu supaya nampak bengkok oleh manusia. Ya, dia buat propaganda negatif, isu-isu negatif tentang agama Islam supaya orang menganggap Islam itu bengkok, Islam itu tidak relevan dengan kehidupan manusia saat ini dan seterusnya. Maka kata Allah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud dengan orang-orang kafir tadi yang akan diberikan neraka wail, dan mereka itu ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka berada dalam sebuah kesesatan yang sangat jauh, ya, mencintai dunia, lupa kepada akhirat, menghalang-halangi manusia daripada jalan Allah, dan membuat jalan Allah itu nampak terlihat bengkok, ya, maka merekalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin, wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah ada kami utus atau kami mengutus min rasulin, dari seorang rasul. Artinya dalam bahasa lain, kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, termasuk dirimu, illa bilisani qaumihi, kecuali pasti kami utus dengan bahasa kaumnya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim diutus dengan bahasa kaumnya, Nabi Nuh diutus dengan bahasa kaumnya, Nabi Musa juga diutus dengan bahasa kaumnya, mungkin bahasa Ibrani ya. Nabi Isa juga demikian, Nabi Zakaria, semua nabi-nabi, Nabi Yusuf diutus oleh Allah dengan bahasa kaumnya mereka sendiri. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah membawa Al-Qur'an yang notabene adalah berbahasa Arab, ya, bahkan bahasa Arab yang sangat fasih, yang sangat indah, mengandung sastra yang sangat tinggi ya, eh, membuat telinga orang-orang yang mendengarnya menjadi terbangun begitu. Liyubayyina lahum, tujuannya apa Allah mengutus seorang rasul ya yang diutus dengan bahasa kaumnya sendiri? Tujuannya apa? Liyubayyina lahum, supaya dia nabi atau rasul tersebut bisa menjelaskan, menerangkan kepada mereka, yaitu agama yang Allah kirimkan atau wahyu yang Allah turunkan. Ya. Maka fayudillullahu man yasha. Ya, karena Allah telah mengutus setiap nabi, setiap rasul, baik dari zaman dulu maupun sampai Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa yang sangat jelas, yaitu bahasa mereka masing-masing. Dan kemudian nabi itu pun sendiri telah menjelaskan dengan seksama isi, maksud, kandungan daripada ayat kitab yang dia bawa. Maka setelah itu kata Allah, fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah lah yang punya kuasa untuk menyesatkan. Maka Allah yang punya kuasa untuk menyesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki, dan Allah pula yang punya kuasa untuk memberi petunjuk siapa-siapa yang dia kehendaki. Ya, bahwasanya Allah betul telah mengutus seorang nabi atau rasul, diutus dengan kitab, dengan wahyu,
bahkan diutus juga wahyu tersebut atau diturunkan wahyu tersebut dengan bahasa kaumnya mereka sendiri, dan nabi itu sendiri juga telah mendakwahkannya, betul ya. Akan tetapi tetap Allah yang punya kuasa menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki siapa yang dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah itu adalah zat yang maha perkasa lagi maha maha bijaksana. Perkasa, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kehendaknya. Tidak ada yang satupun dapat menandingi kekuatan dan kekuasaannya. Dan Al-Hakim, lagi maha bijaksana di dalam melakukan setiap tindakan dan ketetapannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, Allah menjelaskan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Dan sungguh betul-betul ya, ada dua huruf taukid di sini, la dan qad ya. Dan sungguh betul-betul arsalna Musa, kami telah mengutus Nabi Musa biayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kekuasaan atau mukjizat-mukjizat yang kami turunkan kepadanya, dan termasuk juga mungkin ayat-ayat daripada kitab Taurat ya. Kami telah mengutus, sungguh kami telah betul-betul kami telah mengutus ya Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda kekuasaan kami, dengan mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepadanya. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Supaya keluarkanlah, supaya wahai Musa, keluarkan kaummu, bawa kaummu, keluarkan mereka minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan, gelap gulita yang sangat banyak dalam kehidupan mereka di atas dunia ini, menuju satu cahaya yang terang benderang, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahaya syariat Islam. Jadi Allah menjelaskan di sini, kami telah mengutus Nabi Musa dengan banyak ayat, ada 9 kalau tidak salah ya, tanda-tanda ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Allah, dengan ayat tersebut, dengan pengutusan kami kepadamu tersebut, wahai Musa, maka keluarkanlah kaummu dari kegelapan malam, dari kegelapan-kegelapan yang gelap gulita, menuju cahaya Allah, yaitu An-Nur, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan wadzakirhum biayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ayyamillah, kalau dilihat dari sisi bahasa Arab, ayyam jamak daripada yaum ya. Jamak daripada kata yaum. Yaum berarti hari. Kalau ayyam berarti hari-hari. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya terhadap ayyamillah, hari-hari Allah. Apa maksudnya di sini hari-hari Allah? Ada beberapa penjelasan ulama takwil di sini Bapak dan Ibu. Ada yang mengatakan ayyamillah itu maksudnya nikmat-nikmat Allah, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang masuk dengan ayyamillah. Ada yang mengatakan dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, hukuman-hukuman yang dulu pernah Allah berikan kepada kaum Ad, kaum Tsamud, umatnya Nabi Nuh, ya, kaum Madian dan seterusnya. Nah, ini yang diminta oleh Allah kepada Nabi Musa untuk diingatkan kepada kaumnya bagaimana dulu hari-hari yang berlalu di zaman dulu ketika Allah menurunkan bencana kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Nabi-Nya. Inna fi dzalika, ya, kita lebih cenderung di sini mengatakan ya ayyamillah di sini adalah peristiwa-peristiwa dahsyat yang dulu terjadi ketika Allah menghukum, mengiqab umat-umat terdahulu yang menentang Allah dan Rasulnya ya. Maka Allah memerintahkan Nabi Adam untuk mengingat-ingat kejadian tersebut. Ya, supaya apa? Supaya mawas diri ya, tidak terjerumus melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada mengingat kejadian-kejadian tersebut, atau katakanlah kita sebut dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin likulli sabbarin syakur. Sungguh terdapat tanda-tanda likulli sabbarin syakur. Tanda-tanda bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mau bersyukur, ya. Kenapa Allah sebut di sini dengan sabbarin syakur? Ya, karena kalau dikaitkan dengan umat Nabi Musa, maka mereka memang umat yang tidak bersabar.
umat yang ngeyel, umat yang apa nyinyir ya, dan juga umat yang tidak bersyukur. Umat Nabi Musa itu, orang-orang Bani Israel itu, ya, mereka tidak sabar bersama Nabi Musa, banyak permintaan, suka mencela dan suka menyela begitu ya. Dan juga mereka adalah umat yang tidak bersyukur. Telah diberikan berbagai macam bentuk permintaan mereka oleh Allah, tapi selalu minta lagi dan tidak pernah bersyukur. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ingatkan kaummu wahai Musa dengan kejadian-kejadian dahsyat yang dulu Allah musnahkan, Allah binasakan kaum-kaum sebelumnya. Ingatkan mereka dengan hal tersebut, karena sesungguhnya dengan demikian, pada yang demikian itu, mengingat kejadian-kejadian tersebut akan terdapat tanda-tanda, ibrah, hikmah, teguran, ya, peringatan bagi orang-orang yang mau bersabar dan orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam segala macam konteksnya. Sabar di dalam mentaati Allah, sabar dalam menunaikan ibadah, ya. Sabar yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Sabar di dalam menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menerima, menjalani ujian-ujian Allah dalam bentuk musibah ya, dalam bentuk sakit, dalam bentuk kehilangan harta, benda dan jiwa. Dan kemudian juga syakur, orang-orang yang mau mensyukuri pemberian Allah. Ya, mensyukuri pemberian Allah, tidak banyak protes, tidak banyak bertanya, tidak banyak mengumpat dan lain sebagainya, tetapi mereka menyikapi semua yang Allah berikan dengan sikap syukur. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah sedikit tadabbur Al-Quran kita pada pagi hari ini, Surah Ibrahim ayat 1 sampai ayat 5 ya. Masih pemanasan baru ya, masih pemanasan ya, masih mengulang-ulang beberapa hikmah intisari daripada yang sudah pernah kita singgung juga sebelumnya, ya, yaitu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala dan juga keterangan tentang Allah mengutus nabi-nabi dan rasul untuk berdakwah kepada kaumnya, dan juga Allah mencela orang-orang kafir yang mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat, menutup jalan Allah, menutup jalan manusia menuju Allah, dan membuat menjadikan agama itu dipandang bengkok atau tidak lurus oleh kebanyakan manusia. Dan juga di sini Allah juga menekankan bahwasanya perkara hidayah, sesatnya manusia dan mendapatkan petunjuknya manusia itu semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya tentang kejadian-kejadian umat-umat sebelumnya agar mereka menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang bersyukur. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadikan hikmah, ibrah, mau'izah bagi kita untuk seterusnya kita amalkan dalam keseharian kita. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, dan mohon maaf atas salah, hilaf, ucapan dan perkataan serta kekurangan penyampaian saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.